Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Afrilia Kalibongan Mandaso dengan NIM 2019-10003. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul dengan arti dari kelima sila. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, akhlak, dan moral. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Nilai-nilai moral yang tercakup dalam Pancasila ialah realisasi dari sila-sila itu sendiri. Adapun kelima sila itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kesatuan yang organis dan tersusun bertingkat-tingkat dan berbentuk piramida. Sila pertama menjadi dasar dari sila-sila yang lain. Sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai pula sila-sila ketiga, keempat, dan sila yang kelima. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia yang menerima Pancasila harus hidup bertuhan. Ketuhanan dalam sila pertama, Pancasila menjadi salah satu prinsip dasar dan penyatu bangsa Indonesia. Sila pertama memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras dan serasi dan seimbang antar sesama manusia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkataan kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki potensi pikir rasa, karsa, dan cipta. Kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran atau norma-norma yang objektif dan tidak subjektif sehingga tidak sewenang-wenang. Kata beradab berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi, adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan, dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan atau moral. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian adanya kesadaran, sikap, dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi rohani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik pada diri pribadi, sesama manusia, maupun pada alam sekitarnya atau lingkungan. Manusia harus saling menghormati, tidak memandang rendah atau merendahkan satu sama lain, apalagi memperbudak terhadap sesamanya, karena di hadapan Tuhan status manusia sama, sedang yang membedakan hanyalah ketakwaan terhadapnya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam dan menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung adanya dua makna, yaitu makna geografis
yang berarti sebagian bumi yang membentang dari derajat bujur timur dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah tersebut. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang dalam hubungannya dengan sila ini menunjukkan makna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan bermakna pula kedaulatan rakyat, yang artinya rakyat yang memerintah atau pemerintahan dengan mengikut sertakan rakyat. Hikmat kebijaksanaan mengandung arti adanya penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur dengan mengusahakan turut sertanya rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan atau lembaga-lembaga perwakilan yang ada. Jadi, yang dimaksud sila keempat ini ialah kekuasaan yang dijalankan dengan mengatasnamakan itu ditempuh melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil diselenggarakan melalui jalan musyawarah yang dipimpin oleh rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya atau rakyat banyak. Dan sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam musyawarah di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sila ini merupakan tujuan dari 4 sila yang mendahului sebagai tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, dan perwujudannya ialah tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Baik, sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana saya telah mempresentasikan materi saya. Kiranya materi yang saya bawa dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.